Teman-teman, halo semuanya. Anda sedang berada di proyek New Generation Airships. Dan kami punya segmen baru yang menarik, serangkaian podcast yang mendalam bersama anggota tim proyek kami yang berdedikasi. Dan hari ini tamu istimewa kita adalah Syamil Arslanov. Dia adalah salah satu anggota tim termuda dan paling menjanjikan di proyek ini. Syamil, halo. Terima kasih sudah bersedia datang dan berpartisipasi. Bisa ceritakan sedikit tentang dirimu, berapa usiamu, di mana kamu sedang belajar sekarang, karena aku tahu kamu masih kuliah, dan sedikit cerita tentang bagaimana kamu bisa bergabung ke proyek ini. Halo, usiaku saat ini adalah 19 tahun dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan kuliah di cabang roket dan antariksa. Itu adalah sebuah cabang dari MAI. Aku masuk ke proyek ini benar-benar secara tak terduga saat proyek ini baru saja dimulai, yaitu ketika kami pindah ke kantor itu sekitar akhir September, awal Oktober tahun lalu tentunya, dan pada saat itu aku punya banyak sekali waktu luang yang tersedia setelah menyelesaikan studiku di bangku kuliah, dan ayahku kemudian menjemputku untuk datang ke kantor ini. Pemilik kantor sebelumnya baru saja pindah keluar, dan kami sedang menata kantor itu. Hal pertama yang aku lakukan di sana adalah merakit kursi-kursi di kantor kami, dan seperti itulah secara bertahap lalu. Aku hanya membantu saja sebisaku dalam proses pindahan dan penataan kantor ini. Ya, karena tidak ada pekerjaan lain yang mendesak, aku memutuskan untuk membantu merakit kursi. Kemudian, diadakanlah rapat besar pertama yang penting di mana Vadim Vasilievich membahas secara rinci konsep balon udara Nova 2. Awalnya aku benar-benar tidak mengerti apa-apa. Tidak satu pun istilah, tidak satu pun bagian dari balon udara. Dan begitulah kira-kira pengalaman pertamaku berkenalan dengan aeronova. Bagaimana sebenarnya prosesnya itu? Apakah tugas-tugas mulai didelegasikan kepadamu secara bertahap, atau bagaimana sebenarnya prosesnya itu berlangsung? Jadi waktu itu kami harus membuat maket, yaitu Nova Nusere Zatun yang sekarang ada di aerodrome, dan di situ ada berbagai komponen. Hal pertama yang diberikan kepadaku adalah bagian ekor. Sebenarnya bukan hanya kepadaku, tapi sudah diberikan ke departemen produksi, dan untuk memodelkannya tanpa harus membentuk sebuah tim baru yang besar, sementara ini tugasnya telah diberikan kepadaku, agar aku bisa mencari orang-orang yang tepat untuk itu. Mereka tahu kamu memang di bidang ini. Ya, sebelumnya aku memang sudah paham program CAD, dan ya maksudnya kayak aku pernah bekerja di perusahaan dan di institusi pendidikan kami juga diajarkan. Jadi ketika aku membuat stabilizer tipe pertama bentuknya berbeda dengan yang sekarang, secara bertahap tugas-tugas pun bertambah, elemen-elemen baru juga ditambahkan. Pada suatu titik, sepertinya aku cukup membuktikan diri sehingga akhirnya masuk ke dalam tim. Kemungkinan besar memang begitu adanya, karena setiap ada tugas yang masuk, aku bisa menyelesaikannya dengan baik, dan tugas-tugas itu pun secara bertahap berkurang, jadi akhirnya tetap seperti itu saja. Sebenarnya aku benar-benar terkejut karena di usiamu yang masih muda, kamu sudah mengambil tanggung jawab atas cukup banyak tugas yang berkaitan dengan pengembangan balon udara. Dan bukan hanya untuk prototipe kami Nova 01, aku tahu kamu juga terlibat dalam pengembangan Nova 2, Nova 8, bahkan Nova 35. Saya rasa ini adalah pengalaman yang sangat menarik untuk usia Anda dan sangat menyenangkan bahwa Anda ada di sini dan menikmati seluruh prosesnya. Bagaimana menurut Anda secara umum? Ya, saya sangat suka. Ada banyak sekali spesialis di kantor yang dengan senang hati menunjukkan, mengajar, dan menceritakan semuanya kepada saya. Membagikan bagaimana suasana di sini secara umum? Suasananya sangat ramah. Saya punya faktor kunci di sini, yaitu tidak ada yang menyembunyikan pengetahuannya. Saya menganggap ini sebagai faktor yang sangat penting, karena jika Anda berada di sebuah perusahaan di mana semua orang menyembunyikan informasinya, Atau mereka hanya malas untuk membagikannya karena menganggap itu pertanyaan bodoh dan bagi mereka terasa sepele? tapi di sini suasananya sangat ramah, terbuka, dan pengetahuan sepenuhnya tersedia untuk semua orang. Ya, dan saya sendiri sudah membuktikannya karena ketika saya datang ke sini, saya juga tidak terlalu paham tentang balon udara. Dan ketika saya tertarik dan menanyakan berbagai pertanyaan, meskipun itu pertanyaan yang sepele atau bodoh, saya sama sekali tidak pernah mengalami ada yang memandang saya dengan hina atau menganggap pertanyaannya bodoh dan tidak pada tempatnya. Saya selalu mendapatkan jawaban dan itu luar biasa. Bahkan di jaringan kami memiliki jaringan perusahaan. Di sana terdapat berbagai file, dan sejak perusahaan ini berdiri, buku-buku pelajaran tentang aeronautika beserta semua rumusnya langsung diunggah ke sana. Jadi Mbak, ini adalah informasi yang cukup berharga, dan beberapa orang mungkin akan menyembunyikannya, tapi di sini semuanya langsung dibuka dan dibagikan. Apakah itu adalah hasil kerja pribadi seseorang yang telah dibagikan kepada umum? Di sana juga ada buku pelajaran,
hasil pengembangan pribadi, pengujian berbagai selubung, jadi banyak pengetahuan yang langsung dibagikan tanpa batasan. Agar semua orang bisa menyerap, mempelajari, dan belajar. Kamu kuliah di Mei, di tahun keempat. Coba ceritakan, apakah kamu bisa menyeimbangkan antara kuliah dan kerja? Masih ada waktu untuk kehidupan pribadi, untuk hobi? Karena saya tahu kita sering meninggalkan kantor jam 8 malam, jam 9, bahkan kadang-kadang lebih larut lagi. Secara keseluruhan, apakah itu mengganggu kuliah atau kehidupan pribadimu? Sekarang di kuliah memungkinkan banyak bekerja, jadi ada formulir khusus diisi yang memungkinkan bekerja dan kuliah sekaligus. Dalam hal kehidupan pribadi, semuanya cukup. Hanya saja terkadang ada tugas-tugas yang muncul sehingga harus lembur untuk menyelesaikannya. Pekerjaan tidak boleh bergantung pada satu orang saja. Bahkan dalam situasi seperti itu, kita harus sedikit lembur dan menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya Yadem, saya ingin sedikit mengembangkan topik ini. Apakah kamu pernah membahas tentang kapal udara dengan siapapun? Tidak, Tidak, kamu tidak membagikan hal itu? saya berbagi orang terdekat. Bagaimana reaksi mereka? Tidak ada, kapal udara saja. Tidak, mereka merespons positif. Positif, kesan apa yang mereka dapat? Saya sering bertemu dua tipe orang. Ada yang bilang ini kuno, terlupakan, tidak efektif, dan tak bisa digunakan untuk apapun. Bagi yang lain, itu hanyalah fantasi yang hanya dapat terjadi di masa depan yang jauh. Apa hadapi Ya, Fakta yang menarik bahwa banyak orang-orang menganggap ini adalah sebuah bentuk transportasi yang sepenuhnya dilarang, bahwa produksi dan konstruksinya dilarang sama sekali. Zeppelin yang sama persis yang diingat semua orang. Sekarang ada sebuah balon udara raksasa yang beroperasi dan membawa wisatawan. Tapi yang saya maksud sekarang adalah tentang kecelakaan itu. Dan menurut saya, industri tidak boleh dihentikan hanya karena satu kecelakaan serius. ya, saya pikir memang banyak faktor yang berperan dalam mengapa balon udara hilang. Tentu saja ada teori konspirasi dan juga alasan yang cukup objektif, tapi faktanya tetaplah fakta. Balon udara memang sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan menurut saya bodoh jika menyangkal kenyataan bahwa balon udara saat ini bisa menjalankan sejumlah tugas yang tidak bisa dilakukan oleh moda transportasi lain. Ya, benar sekali begitu. Memang ada sejumlah faktor penting yang terjadi pada masa itu yang berperan besar. Itu terjadi demi pengembangan pesawat terbang dan perkembangan kita pun terus berlanjut hingga saat ini. Saat itu masa perang dan industri sangat mahal, artinya helium hanya diproduksi di laboratorium, semua orang terbang dengan hidrogen, dan kecelakaan itu terjadi setelah 70 penerbangan balon udara tersebut. Sebelum itu, balon udara tersebut terbang dengan baik menjalankan tugasnya dan tidak pernah mendapat keluhan. Ya, jadi kebanyakan orang hanya mengingat kecelakaan itu. Ketika kamu bilang ke mereka bahwa sebagian besar orang selamat, mereka terkejut karena hal itu memang jarang diberitakan. Itulah sebabnya muncul beberapa teori konspirasi di internet tentang mengapa mereka menghilang. Padahal alasannya sangat sederhana. Balon itu hanya diisi dengan hidrogen. Itu saja. Tapi karena memang peristiwa itu disajikan seperti itu, menjadi sesuatu yang sangat mencolok dan benar-benar menakutkan. Semua media massa memberitakan hal itu. Jadi orang-orang pun akhirnya beranggapan bahwa ini sangat berbahaya dan menakutkan. Lebih baik menjauh saja. Namun tugas kita sekarang adalah mengubah pandangan itu. Dan kita menuju ke sana dengan balon udara generasi baru yang sepenuhnya menggunakan teknologi dan material terbaru serta gas yang aman. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat lompatan besar secara signifikan dalam pengembangan dan kemajuan industri ini. Saat ini kita praktis tidak memiliki pesaing yang signifikan dari sektor lain karena memang dibutuhkan upaya yang sangat besar dan berkelanjutan untuk memperkenalkan lingkungan yang unik ini kepada masyarakat luas. Namun, jika kita mengisinya dengan berbagai keberhasilan yang telah kita raih, maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang benar-benar fenomenal dan luar biasa. Ini adalah sebuah industri baru yang sangat berpotensi untuk dapat melahirkan banyak perusahaan dan juga bidang usaha lain. Dan cukup hanya dengan menerbangkannya ke langit yang luas, mereka akan secara otomatis mempresentasikan dan menjual dirinya sendiri, bisa dibilang begitu. Namun, ada tugas yang sangat besar dan penting dalam memberikan informasi yang benar dan akurat, mempopulerkan topik yang menarik ini, dan membongkar banyak sekali mitos yang telah berkembang pesat di sekitarnya. Karena meskipun pernah mengalami bencana dan berbagai masalah serius di masa lalu, kapal udara bisa dan masih sangat aman. Mereka sama sekali tidak selambat yang banyak orang kira. Mereka juga sangat tangguh dan kuat. Yang paling aman.
Ternyata mereka mempunyai kapasitas menahan beban paling tinggi. Dari pesawat terbang saja, Ya, dan mereka dapat bertahan terbang paling lama di antara semuanya. ekonomis dan ramah lingkungan, Dimungkinkan untuk mengangkut kargo dengan peralatan yang ada. dengan emisi karbon yang paling rendah sekali. Ya, jika kita melihat sistem tenaga yang sedang kami kembangkan, hasil akhirnya hanyalah air. Artinya, bahkan panas dan gas buang kami daur ulang dan dialirkan ke dalam selubung, sehingga sistemnya bisa mengompensasi sendiri. Dari segi ekologi, kami memberikan dampak yang seminimal mungkin. Saya bahkan tidak tahu dengan apa kami bisa membandingkan diri kami. Saya juga tidak tahu pada model kapal udara mana ini direncanakan. Mulai dari Nova 8 saja. Mulai dari Nova 8, apakah di sana sudah direncanakan untuk memasang panel surya? Untuk panel surya, saya belum bisa memberikan informasi yang pasti, tetapi sistem tenaga hasil pengembangan kami yang telah memenuhi standar lingkungan yang sangat tinggi sudah direncanakan dengan matang dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan secara besar-besaran. Semua mengarah pada upaya untuk mewujudkannya. Karena itu saya rasa setidaknya bodoh jika tidak memanfaatkannya. Jika solusi seperti itu ada dan sudah jelas di depan mata, maka harus diterapkan. Itulah dilakukan. Ya, dan tidak ada yang menyangkal bahwa kapal udara juga punya kekurangan. Semua jenis transportasi pasti punya kekurangan. Tapi ada tugas-tugas tertentu yang bisa mereka tangani dengan sangat baik dan saya rasa di situ mereka harus digunakan. Agar perangkat yang sangat spesifik ini bisa bekerja secara optimal sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Kapal udara ini sangat cocok untuk berbagai tugas-tugas penting yang saat ini belum bisa kita lakukan. Di lokasi server pusat, Ya, bisa sebutkan tugas-tugas apa saja? jika dijelaskan secara sederhana kepada orang-orang, kapal udara modern ini bisa mengangkut muatan dengan berat sangat besar ke jarak yang sangat jauh. Selain itu, muatan berukuran sangat besar pun bisa diangkut tanpa guncangan atau terbalik, tanpa getaran. Kapal udara hanya mengangkat dan memindahkannya dengan lepas landas dan mendarat khusus untuk muatan. Ini sangat membantu dalam pengangkutan barang berbahaya. Misalnya, di industri roket, pengangkutan melalui jalur kereta seringkali dibatasi oleh ukuran roket itu sendiri. Dalam hal ukuran. Ya, dalam hal ukuran. Meskipun sebenarnya akan lebih produktif jika roket dibuat dengan bentuk yang berbeda, artinya ini membuka peluang kerja baru. Industri pembuatan roket itu sendiri menghadapi berbagai masalah logistik yang kompleks dan menantang, dan berdasarkan kemampuan logistik yang tersedia serta pertimbangan teknis yang cermat, mereka kemudian merancang elemen-elemen penting untuk roket pengangkut yang efisien dan handal. Begitulah jadinya. Dirigible membuka bidang-bidang baru yang sangat luas di mana kita bisa terus berkembang. Bagaimana kamu melihat industri pembuatan dirigible dan perusahaan Aeronova dalam 5-10 tahun ke depan? Karyawan perusahaan kami menjadi salah satu yang pertama melihat video presentasi singkat Aeronova ini. Dalam video itu terlihat Betapa baiknya tahapannya diilustrasi. kantor Aeronova, pabrik, hanggar. Saya pikir kita akan sampai pada tahap itu melalui data-data ini. Bagi yang belum menonton, ini adalah video presentasi dari perusahaan Aeronova, di mana secara bertahap ditunjukkan, diilustrasikan, dan dijelaskan bagaimana perusahaan akan berkembang. Dari prototip yang sangat kecil dan awal, dari bagian produksi yang sangat terbatas, hingga produksi massal yang sangat besar dan dirigible raksasa yang benar-benar mengesankan, kesanalah arah tujuan kita yang ambisius dan visioner. Secara umum, 3-5 tahun adalah tenggat waktu dan batasan untuk Nova 35. Ya, untuk peluncuran penuh dirigible tipe rigid ini. Ini adalah dirigible pertama dari jenis tersebut yang memungkinkan kami untuk mengoperasikannya secara produktif dalam skala komersial dengan volume yang signifikan ini. Dan menciptakan lebih banyak lagi pesawat dirigible. Ini adalah yang terkecil di antara semua model dirigible tipe rigid yang pernah ada dan dibuat. Yang menarik untuk diulang, Nova 35 dalam kerangka proyek dirigible generasi baru dengan anggaran $100 juta akan menjadi dirigible tipe rigid terbesar di dunia, sebuah pencapaian teknologi yang sangat signifikan. Namun, jika kita melihat rencana besar perusahaan yang ambisius dengan prospek ekspansi yang sangat luas di masa depan, ini akan menjadi dirigible terkecil di antara semua dirigible yang direncanakan untuk dikembangkan dan diluncurkan ke depannya. Sekarang kita perlu melakukan transisi yang mulus dari Nova 01 ke Nova 8. Jenis dirigible yang inovatif ini sudah sangat diminati, baik di negara kita tercinta maupun di luar negeri secara global, menunjukkan potensi yang sangat besar. Karena apa? Coba ceritakan sedikit lebih detail lagi kalau bisa. Pertama-tama, itu adalah daya angkut dan juga durasi penerbangan.
Kedua faktor ini memang sangat penting dan juga sangat krusial. Bisa jelaskan lebih detail lagi mengenai hal ini? Berapa total daya angkutnya? Saya mendengar perkiraan sekitar 3 hingga 4 ton, namun saya mungkin saja keliru dalam informasi ini, jadi saya tidak dapat memberikan kepastian mutlak mengenai angka tersebut. Sekali lagi, semuanya tergantung pada tipe dan modelnya. Nova 8 yang sama bisa berupa model klasik maupun hibrida. Model hibrida bisa meningkatkan daya angkut berkat aerodinamika yang berbeda. Oleh karena itu, balon udara tipe ini dapat mengangkat antara 2 hingga 4 ton. Hal ini membuatnya menarik untuk pasar transportasi kargo. Ya, tipe balon udara ini memiliki nilai yang sangat besar dan signifikan. Ia dapat mengangkut berbagai jenis barang dalam jarak yang sangat jauh tanpa merusak muatan, yang merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam logistik. Tanpa perlu infrastruktur yang mahal seperti aspal, landasan pacu, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang tidak diperlukan. Dibutuhkan 2 area yang dipersiapkan. Cukup ada tempat yang memadai untuk lepas landas dan mendarat dengan aman. Ini sungguh menarik dan inovatif. Selain itu, Nova 8 juga membuka beberapa peluang wisata yang sangat menjanjikan. Saya pikir pesawat ini memiliki kapasitas untuk mengangkut hingga 15-19 orang penumpang dengan nyaman dan efisien. Ya, dalam kisaran itu. Namun perjalanan kami menuju Nova 8 dimulai dengan pembuatan Nova 2, yang akan membantu kami menguasai bagian-bagian produksi. Karena transisi dari Nova 01 ke Nova 2 adalah salah satu fase yang paling menantang dan sulit, karena kita harus secara cermat memikirkan bagaimana menempatkan, memproduksi, dan mengangkut elemen-elemen besar dari balon udara tersebut dengan aman dan efisien, agar kita tidak perlu menyewa transportasi khusus untuk pengangkutan dari area produksi ke area perakitan. Semua ini memberikan pengalaman besar sehingga ketika kita sampai ke Nova 8, kita sudah benar-benar siap. Idealnya menurut saya, bagian produksi dan bengkel perakitan harus berada di satu tempat, sebaiknya di lahan milik kita sendiri, sehingga kita bisa langsung lepas landas dari sana. Tentu saja, itu adalah kondisi ideal. Kami menuju ke arah itu, namun saat ini keadaan belum memungkinkan. Dan kami merekrut staf, memperluas area, baik produksi maupun pengujian. Selain itu, bagaimanapun juga semuanya juga tergantung pada kemampuan finansial perusahaan. Semua ini adalah jalan yang memang harus kami tempuh. Karena itu, sangat baik bahwa kami memilih jalur bertahap seperti ini. Mulai dari balon udara kecil, di mana kita bisa menguji ide, rencana, dan solusi, serta melakukan kesalahan, sehingga model yang lebih besar nantinya bisa lebih ekonomis. Sebelumnya, apakah kamu pernah mendengar tentang balon udara? Apakah kamu sudah tahu bahwa mereka itu benar-benar ada? Tidak. Balon udara sama sekali tidak pernah menjadi perhatian utama saya hanya memikirkan kekurangan teknis yang melekat pada jenis transportasi ini. Misalnya, masalah stabilitas, kontrol navigasi, dan ketergantungan pada kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Namun saya tidak mempelajarinya lebih jauh secara mendalam. Nah, sekarang, setelah terlibat dalam proyek ini dan berbicara dengan para ahli, apakah ada sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Tentu saja, saya sangat yakin jika kita benar-benar menuju ke pembangunan balon udara yang lebih canggih dan modern, maka ini pasti akan bangkit kembali dan menjadi sangat populer di seluruh dunia karena kebutuhan yang mendesak dan teknologi modern yang sudah berada di tingkat yang jauh berbeda dibandingkan dengan balon udara di masa lalu yang sederhana. Jadi, kamu melihat ada prospek di bidang ini dan ingin berkembang ke arah itu. Ya, saya pikir jika bukan kita, pasti ada orang lain yang melakukannya. Tapi saat ini, kitalah yang mendorong bidang ini. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan. Jadi sebenarnya banyak negara tiba-tiba secara massal, entah kenapa, mungkin ini semacam kesadaran kolektif, saya juga tidak tahu, mulai berkembang ke arah ini, dan Tiongkok, Amerika, Jerman sudah cukup lama melakukannya. Namun masalahnya adalah belum ada yang benar-benar mencapai hasil yang benar-benar mengesankan di bidang ini. Tapi sangat bagus bahwa ada kecenderungan ke arah ini, dan secara keseluruhan saya bahkan tidak melihat adanya persaingan di sini. Sebaliknya, justru bagus bahwa di berbagai negara, orang-orang yang berbeda bekerja di bidang ini, dan dengan upaya bersama kita akan mengembalikan transportasi ini ke langit. Namun saya yakin bahwa Rusia, termasuk kita, memiliki prospek dan peluang besar untuk benar-benar menjadi salah satu pemimpin di bidang ini, karena kita memang memiliki para spesialis yang hebat. Kita memang memiliki para spesialis yang dibutuhkan di seluruh dunia dengan dasar pengetahuan yang telah mereka kembangkan seumur hidup di perusahaan-perusahaan ini. Ya, dan mereka tidak hanya mengembangkannya di atas kertas, mereka benar-benar membangun dan meluncurkannya. Syamil, misalkan kamu diberi balon udara pribadi Nova 8.
Untuk tujuan apa kamu akan menggunakannya, di mana kamu akan memanfaatkannya, bisnis apa yang akan kamu bangun dengannya, atau bagaimana kamu akan menggunakannya. Mungkin kamu akan membuat apartemen di dalamnya dan hanya bepergian. Wah, pertanyaanmu berat juga ya. Ini benar-benar luar biasa, bukan sekadar rumah berjalan. Ini seperti kapal pesiar ya, ini benar-benar kesenangan mahal menurutku dan juga dalam hal perawatannya. Ini seperti sebuah kapal pesiar keliling dunia, sebuah perjalanan keliling dunia Aku ingin begitu. dengan balon udara. Bagaimana kamu memanfaatkannya? Nah, kalau itu adalah balon udara pribadi milikku dan aku tidak punya kebutuhan lain yang mendesak, aku benar-benar bisa menjadikannya sebuah rumah berjalan, tapi bukan di atas roda, melainkan di udara. Jadi rumah tanpa roda jadinya. Ya, rumah tanpa roda, menyiapkannya sepenuhnya, dan kamu bisa melakukan perjalanan keliling dunia yang menakjubkan dengan balon udara pribadimu sendiri yang istimewa. Jiwa juga ingin berpetualang, tapi kalau mengambil tema bisnis, mana yang lebih dekat denganmu? Transportasi barang, membawa turis, mungkin iklan, atau pemantauan yang lebih mendalam, komprehensif, serta terintegrasi secara menyeluruh, di mana kamu melihat prospek bisnis yang paling besar. Kalau kita bicara tentang ide bisnis berskala besar, maka itu adalah transportasi, pengiriman barang yang bersifat massal. Menurutku, itu yang akan memberikan hasil paling besar. Sedangkan untuk penggunaan pribadi, jika ada armada kecil balon udara, menurutku itu akan sangat meningkatkan efektivitas produk iklan. Seperti yang sudah kita bahas, mungkin bisa juga ditambahkan panel-panel itu. Panel LED yang digunakan untuk penerangan atau proyeksi misalnya. Dan seluruh permukaan balon udara dilapisi panel-panel sehingga saat terbang di atas kota-kota besar, menampilkan berbagai hiburan. Ya, dan tidak ada yang menghalangi sehingga di bawahnya bisa ada gondola berisi orang-orang yang juga bisa diajak berkeliling. Kita harus mencobanya dan melihat apakah itu benar-benar bisa dilakukan atau tidak. Saya pribadi yakin dan percaya bahwa hal itu lebih dari sekadar mungkin. Hanya masalah waktu dan upaya yang harus dicurahkan untuk itu. Namun, melihat bagaimana proyek ini berkembang, menurut saya kita melangkah dengan cukup percaya diri. Ya, dengan percaya diri. Karena kami sudah berhasil mewujudkan Nova Nurla Satun menjadi kenyataan, dan sekarang kami sedang mengembangkan Nova 2 dengan mempertimbangkan semua kesalahan yang kami alami di aerodrome selama proses pembuatan. Semua itu akan diperhitungkan dan dibuat balon udara yang lebih sempurna dalam skala lebih besar. Dan yang keren adalah semua ini bisa berfungsi sepenuhnya dalam mode tanpa awak. Ini adalah bidang yang sepenuhnya terpisah sebuah pesawat terbang. Ia sudah memiliki serangkaian tugas tersendiri yang dapat dilakukannya. Semua ini memperluas cakupan penggunaan balon udara. Syamil, terima kasih sudah bergabung di podcast hari ini. Saya rasa kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Mungkin nanti kita akan membahas topik baru yang bisa didiskusikan bersama. Teman-teman, saya juga pamit. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ke kanal kami, pelajari proyek balon udara generasi baru ini lebih detail, lebih mendalam, bergabunglah bersama kami, ikuti terus, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya.